Halo, selamat pagi semua. Pak Tirsius Juwandono lagi di sini. Selamat ya, Anda sudah tersesat ke jalan yang benar. Topik saya kali ini adalah bagaimana kita memanfaatkan Google Trends untuk menulis promosi kita atau menulis sebuah artikel. Kalau kita sedang promosi produk kita misalnya, tentunya kita ingin ditemukan oleh banyak orang di internet. Nah, Google Trends akan membantu kita untuk menemukan istilah-istilah apa yang paling banyak dicari orang. Dan kita akan menggunakan fasilitas itu untuk menaruh kata-kata yang tepat di dalam promosi produk kita. Demikian juga kalau kita sedang menulis artikel, tentunya kita ingin artikel kita itu dibaca banyak orang di internet. Nah, kita juga bisa menggunakan Google Trends untuk menentukan kata-kata apa atau ekspresi apa atau frasa apa yang perlu kita tanamkan di dalam artikel itu supaya semakin banyak orang yang mencari dan menemukannya. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat buat Anda yang sedang merintis usaha atau sedang menyalurkan hobi menulis di internet. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak video saya. Ya, inilah topik kita kali ini, bagaimana kita menggunakan Google Trends untuk berbagai tujuan yang akan kita capai, misalnya untuk promosi produk atau untuk penulisan artikel. Nah, kita masuk ke Google Trends di sini, tinggal klik saja. Maka kita akan sampai di sini pada layar ini. Nah, kita tinggal mengetikkan satu frasa atau beberapa gugus kata yang merupakan kata kunci dari produk atau artikel yang akan kita tulis. Jadi misalnya kita sedang berpikir untuk memasarkan sebuah produk. Produk itu berupa makanan sehat. Makanan itu mengandung beberapa jenis sayur dan kita sudah memastikan bahwa makanan itu adalah makanan yang sehat dan kita sedang akan mempromosikannya lewat internet. Nah, sekarang kita ingin tahu seberapa banyak atau seberapa sering istilah makanan sehat itu dicari oleh orang melalui Google. Maka kita mengetikkan kata ini, makanan sehat. Ya, kita klik. Nah, kita akan sampai di sini. Nah, kita bisa melihat inilah frekuensi pencarian oleh seluruh orang di Indonesia ya, ini Indonesia, tentang istilah makanan sehat. Jadi kita bisa melihat dari waktu ke waktu frekuensi pencarian istilah makanan sehat itu melalui internet. Ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat lebih jauh lagi, kita bisa melihat warga negara Indonesia mana di bagian daerah mana yang mencari istilah makanan sehat ini. Jadi di sini kita melihat pulau-pulau daerah ini, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, hampir semuanya mencari atau orang-orangnya sering mencari istilah makanan sehat. Ya. Kemudian ini adalah istilah-istilah yang juga sering digunakan oleh orang ketika mereka mencari istilah makanan sehat. Ya. Nah, sekarang kita ingin membandingkan antara makanan sehat dengan sayuran sehat. Ingatkan ya, tadi produk kita adalah sejenis makanan yang sebenarnya lebih banyak sayurnya. Kita sebenarnya ingin mempromosikan istilah sayuran sehat ya untuk mempromosikan produk kita. Tapi kita ingin sedang membandingkan ini. Ceritanya kita sedang membandingkan antara makanan sehat atau sayuran sehat. Mana yang lebih banyak dicari orang? Apakah makanan sehat atau sayuran sehat? Nah, maka kita tinggal mengcompare saja, membandingkan. Kita lihat di sini, kita klik, kemudian kita ketikkan sayuran sehat. Ya, kita klik di sini. Nah, ketahuan sekarang bahwa ternyata istilah sayuran sehat itu kurang sering dicari orang. Kita lihat di sini grafiknya ya. Kelihatan sekali di sini bahwa frekuensi pencariannya
kalah dibandingkan pencarian makanan sehat. Ya, yang biru ini mewakili pencarian makanan sehat, sementara yang merah mewakili pencarian istilah sayuran sehat. Masih kalah kan? Ya, jadi kesimpulannya orang lebih banyak mencari di Google dengan istilah makanan sehat dan bukan sayuran sehat. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita mau memasarkan produk kita di internet, kita harus menggunakan um, kata atau istilah yang lebih sering dicari orang. Nah, makanya kita akan menggunakan kata makanan sehat daripada sayuran sehat. Sekalipun sebenarnya produk yang kita tawarkan itu adalah produk yang lebih banyak mengandung sayuran, ya. Tapi faktanya orang lebih sering mencari istilah makanan sehat dan bukan sayuran sehat, ya. Makanya dalam setiap media yang kita tulis di Google atau di internet maksudnya, di YouTube atau di blog atau di Instagram atau di Twitter, itu kita harus memasukkan kata makanan sehat. Karena itulah istilah yang lebih sering dicari orang. Ya, kalau kita nulis blog, barangkali istilah makanan sehat itu harus lebih sering digunakan atau ditulis daripada istilah sayuran sehat. Ya, tentunya kita juga bisa menuliskan kata sayuran sehat, namun tentunya tidak sesering makanan sehat, ya, karena ternyata makanan sehat itu lebih banyak dicari orang daripada istilah sayuran sehat. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini, bahkan ketika kita melihat daerah mana yang sering mencari istilah ini, ternyata untuk sayuran sehat itu nggak ada, ya, kecil, nggak ada di sini. Ya. Jadi hampir semua daerah di Indonesia ini kalau cari istilah adalah makanan sehat dan bukan sayuran sehat. Ya. Nah, di sini bahkan kita bisa mencari keterangannya di setiap bagian daerah di Indonesia, di Sulawesi Barat, di Gorontalo, di Kalimantan Utara, dan sebagainya. Ya. Oke, itu adalah salah satu cara bagaimana kita menentukan istilah yang harus kita pakai di dalam promosi kita di internet. Kita harus menggunakan kata-kata yang lebih sering dicari, ya, dan jangan menggunakan kata-kata yang ternyata tidak sering dicari orang. Nah, bahkan di sini, di button ini, kita bisa menentukan media yang digunakan oleh orang. Jadi misalnya ini web search, ya, yang tadi ini adalah hasil dari web search. Bagaimana kalau uh, uh, katakan YouTube search? Nah, jadi bahkan, nah ini adalah pencarian yang dilakukan oleh orang di YouTube. Ternyata makanan sehat itu lebih sering dicari daripada istilah sayuran sehat oleh orang di YouTube. Ya, jadi kalau mereka menonton YouTube, mereka mencari informasi dari YouTube, itu istilah makanan sehat itu lebih sering dicari daripada istilah sayuran sehat. Ya. Nah, mungkin kita bisa juga menggunakan atau melihat ke Google Shopping, gimana nih trennya. Nah, sama aja, ternyata istilah makanan sehat itu lebih sering dicari atau lebih merupakan tren daripada sayuran sehat. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita ingin menulis artikel? Kita ingin artikel itu dibaca orang, kita ingin artikel itu ditemukan oleh banyak orang yang sedang mencari informasi di internet. Nah, misalnya kita sedang ingin menulis tentang startup dan kita sedang bingung nih, apakah kita mau menggunakan istilah startup atau usaha rintisan. Nah, maka kita tanyakan Google Trends, kalau startup itu seperti apa yang dicari, atau pola pencariannya seperti apa. Nah, kita sudah mengetikkan di sini, ini hasilnya. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan um, istilah yang lain. Jadi kita akan menggunakan istilah bisnis rintisan. Ya.
Nah, ternyata istilah startup itu lebih populer dibandingkan dengan istilah bisnis rintisan. Di sini terlihat bahwa orang lebih sering mencari dengan istilah startup atau orang lebih sering mencari kata startup daripada bisnis rintisan. Ya. Bahkan pada petanya juga kelihatan hampir di semua daerah di Indonesia itu kata startup mengawali pencarian orang-orang di negeri kita. Dan hampir tidak ada negara atau daerah yang menggunakan kata bisnis rintisan. Nah, jadi itu memberitahu kepada kita bahwa kalau kita menulis artikel, maka kita sebaiknya menggunakan kata startup daripada bisnis rintisan. Sekalipun ini sebenarnya adalah bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Tapi faktanya, bahkan orang di Indonesia pun lebih sering menggunakan kata startup untuk mencari informasi tentang bisnis awal. Ya. Jadi kalau membuat tulisan, artikel, atau blog, ya jangan menuliskan bisnis rintisan, tapi harus lebih sering menggunakan kata startup, karena itu nanti yang akan muncul dalam pencarian orang-orang. Ya. Jadi itulah kegunaan Google Trends, sangat bermanfaat untuk kita yang sedang promosi atau kita yang sedang menulis sebuah artikel. Kiranya tips ini bisa membantu dan sampai jumpa di episode saya yang mendatang.